Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita masuk pada pertemuan ke-9. Nah, pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang interpolasi. Nah, untuk interpolasi ini nanti ada 4 pendekatan ya. Yang pertama pendekatan linear, yang kedua pendekatan kuadratik, yang ketiga pendekatan polinomial Lagrange, yang keempat pendekatan beda Newton. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas 2 jenis interpolasi terlebih dahulu, yaitu dengan pendekatan linear dan kuadratik. Nah, sebelum kita bahas, kita lihat dulu apa itu interpolasi. Nah, interpolasi ini adalah suatu proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya tersebut melewati sekumpulan titik yang diberikan. Nah, interpolasi ini merupakan teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Nah, jadi titik-titiknya ini sudah diketahui. Nah, titik tersebut mungkin merupakan hasil eksperimen dalam sebuah percobaan, atau mungkin juga diperoleh dari sebuah fungsi yang sudah diketahui nilainya. Nah, di sini ya pencarian nilai menggunakan fungsi ini pendekatannya di sini ada 3. Pendekatan linear, kuadratik, dan polinomial. Nah, polinomial ini nanti dibagi 2 ya, yaitu nanti ada Lagrange dan beda Newton. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama interpolasi linear ya. Apa itu yang interpolasi linear? Nah, interpolasi linear ini menggunakan pendekatan fungsi linear. Nah, dengan menggunakan 2 titik yang diketahui, yaitu titik x0, fx0, dan titik x1, fx1. Nah, yang berada paling dekat dengan nilai x-nya. Nah, nilai fx pada sebuah nilai x adalah, nah ini rumusnya. Kita misalkan f1x ini sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurang fx0 per x1 kurang x0 dikali x dikurang x0. Nah, maka nanti untuk mencari interpolasi linear, nah cukup rumus ini yang akan kita gunakan ya untuk mencari nilai fx-nya. Nah, kita lihat kegiatan 1. Taksirlah logaritma natural dari 4 atau bisa kita singkat dengan ln 4 dengan memakai interpolasi linear. Nah, di mana ln 4 ini berada antara ln 1, di mana ln 1 ini nilainya sama dengan 0, dan ln 6 ini hasilnya sama dengan 1,7919595. Nah, selanjutnya ulangi lagi untuk ln 1 dan ini ln 5 dengan nilainya 1,609438. Nanti di mana nilai sejati dari ln 4 ini sama dengan 1,3682994. Nah, ini nanti untuk mencari ln-nya bisa kita gunakan kalkulator ya. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Nah, diketahui berarti ln 4 berarti ini ln x ya, x-nya sama dengan 4, maka fx-nya ini sama dengan ln 4, yaitu nilai dari ln 4 yaitu sama dengan 1,3682994. Kemudian untuk x0-nya kita ambil ln 1, berarti x0-nya sama dengan ln x0, berarti x0-nya sama dengan 1. Maka fx0-nya sama dengan ln 1 sama dengan 0. Lalu untuk x1-nya kita ambil dari ln 6, itu nih ln x1, itu x1-nya sama dengan 6,
maka fx1 sama dengan nilai dari LAN 6, yaitu 1,7919595. Kemudian karena di sini dia diulangi lagi gitu ya, diulangi lagi, sehingga X1 yang keduanya LAN 5. Nah, jadi X1 nya ada 2 ya, LAN 5 dengan X1 nya berarti 5, maka Fx1 nya ini berarti LAN 5 ya, LAN 5 sama dengan 1,609.438. Nah, nanti diulanginnya lagi, ini nanti bisa ini bisa 1 kali, nanti bisa 1 kali lagi ya, tergantung nanti dari soalnya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk titik X01 dan X1 nya 6 ya. X0 nya 1 dan X1 nya 6 untuk yang pertama. Jadi untuk X sama dengan 4, maka Fx nya sama dengan ln 4 sama dengan 1,368294. Untuk X0 nya sama dengan 1, maka Fx0 nya sama dengan ln 1 sama dengan 0. Kemudian X1 sama dengan 6 sama dengan Fx1 sama dengan ln 6 sama dengan 1,7919595. Nah, lalu kita masukkan ke rumus yang tadi. F1x nya sama dengan Fx0 ditambah Fx1 dikurang Fx0 per X1 kurang X0 dikali X dikurang X0. Nah, yang perlu diingat, nanti setiap melakukan penyelesaiannya jangan lupa menuliskan rumusnya. Jadi supaya nanti nilainya tidak kebalak-balik ya. Nah, maka F1 X nya tadi 4 ya, maka F14 sama dengan Fx0 nya Fx0 nya sama dengan mana dia, 0 ya. Fx0 nya sama dengan 0 ditambah Fx1 nih, Fx1 sama dengan 1,79195. Ini 95 ya. Kenapa jadi 5? 95 dikurangi 0 per X1 nya sama dengan 6 dikurangi X0 nya 1, 6 kurang 1 dikali X nya 4 ya, 4 dikurangi X0 nya 1 berarti 4 kurang 1, maka 0 per 1,7 ditambah ya 1,79195. Oke, 95 per 5 dikali 3. Oke, ini nanti boleh dicek lagi apa 95 atau 75 ya. Maka ini sama dengan 0 ditambah 0,35835919 dikali 3. Maka hasil kalinya kita peroleh 1,075057 dan sama dengan 1,07505557. Nah, maka F14 nya ini kita peroleh 1,07505557. Nah, kemudian kita cari galatnya, itu kesalahannya kira-kira berapa persen. Nah, untuk mencari galatnya ini kita pakai tanda mutlak, jadi hasilnya nanti akan selalu positif ya. Nilai sejati dikurangi nilai hampiran per nilai sejati dikali 100%. Nah, maka nilai sejatinya tadi kan sudah diketahui ya, 1,368294 dikurangi nilai hampiran, nilai yang kita peroleh tadi ya 1,075 057 per nilai sejati yang tadi 1,368294 dikali 100%. Nah, ini kita cari, kita kurangi ya, kita peroleh 0,2932383 per 1,368294. Lalu kita bagi
maka diperoleh 0,21430945 dikali 100%, maka galatnya 21,43%. Nah, ini galatnya cukup besar karena kan rentangnya juga cukup besar ya, yaitu 1/6 ya. Kita mencari nilai hampiran 4 ini ya, karena rentangnya cukup jauh ya, 1/6, maka kesalahannya atau galatnya juga cukup besar. Nah, kita coba yang kedua. Untuk rentangnya itu nilainya itu antara 1 dan 5 ya, untuk mencari nilai X4 nya ini. Nah, masih kita gunakan rumus yang tadi. Maka untuk ini f1x sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurangi fx0 per x1 dikurangi x0 dikali x dikurangi x0. Maka f14 sama dengan 0 ditambah fx1 ya 1,609438 dikurangi fx0 0 per x1 nya 5 dikurang x0 nya 1 dikali x nya 4 dikurangi x0 nya 1, maka 0 ditambah di sini berarti berapa? 1, tetap ya 1,0. Oke, kita tulis saja 1,609438 dikali 4 dikurangi 1, 3 ya, dikali 3. Maka nah, kita cari ya 1,0. Oke, kita cari menggunakan bantuan Excel aja. Berarti ya ini kita cari ya 1,60943 dibagi 4. Hasilnya adalah 0, berapa? Ya, 0,402358. Oke, hasilnya 0,402358. Nah, ini kita kali 3, kemudian kita kali 3, ini sama dengan kita kali 3, maka kita peroleh hasilnya adalah 1,200707. Oke, sini 85 ya. Oke, di sini 73. Nah, ini ya hasilnya. Jadi kita peroleh F14 nya 1,2077073. Maka untuk mencari galatnya, nilai sejatinya 1,368294 dikurangi nilai hampirannya ya 1,20. Nah, maka ini kita peroleh, kita kurangi ya 1,368294 dikurang yang ini ya, sama dengan 0, kita peroleh hasilnya berapa nih? 0,161222. Nah, lalu kemudian kita bagi ya, ini kita bagi dengan nilai sejatinya 1,368
294. Maka kita peroleh hasilnya adalah 0,117827. Maka kalau kita kali 100%, kita peroleh hasilnya 11,78. Maka galatnya juga ini ya semakin kecil ya. Nah, di sini dapat kita simpulkan semakin dekat rentang nilai X0 dan X1, maka kesalahan atau galatnya juga akan semakin kecil. Nah, ini nanti kita juga boleh coba ya, kita ambil misalkan nanti X1-nya 4,5, 4,4. Nah, nanti galatnya juga akan semakin kecil. Nah, itu kalau kita gunakan LAM.